membangun Teluk Sepang itu sebagai daerah kawasan industri perumahan. Sekaligus menjadi objek wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami bersama podcast Radar Bengkulu. Masih bersama saya Christopher, dan kami telah menghadirkan Pak Sumardi. Beliau ini salah seorang birokrat yang dulunya sangat mumpuni, bahkan beliau pernah menjabat sebagai sekda, RT Sekda. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai karateka wali kota, dan sekarang beliau telah pensiun dan sudah tetap berkarir di politik sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3 sekarang dengan segudang aktivitasnya. Dengan hari ini beliau menggelar reses, dan mungkin sudah sudah banyak masukan dari masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan dari masyarakat untuk kemajuan daerah Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Pak Sumardi, dan sekarang beliau juga hari ini kita dapatkan informasi dari teman-teman, bahkan dari warga, beliau juga digadang-gadang untuk maju ke bursa pemilihan wali kota pada 2024 nanti. Nah, bagaimana tanggapan beliau, kita langsung saja tanyakan kepada Pak Sumardi. Pak Sumardi, hari ini kita menggelar reses ya sebagai anggota DPRD Provinsi. Ini reses yang perdana ya, Pak? Ya, di masa sidang kedua ini. Ya. Masa sidang kedua, reses perdana. Reses perdana. Nah, dari reses tadi apa yang banyak diusulkan oleh masyarakat? Ini kan sudah 2 titik ya. Tadi pagi di Alpatindo, Kelurahan Sukarami. Saya kira tidak jauh berbeda dengan reses-reses berikutnya. Pertama, mereka untuk peningkatan kualitas jalan, khususnya pelebaran jalan. Pelebaran jalan. Jalan khusus untuk perumahan. Iya. Karena susah untuk mereka berpapasan mobil dengan mobil. Terpaksa satu berhenti, atau memang betul pelan sekali, atau memang spionnya harus dibengkokkan dulu. Iya. Tuh. Dan menurut mereka, kelurahan perumahan Alpatindo itu hampir tertinggal dari semua pembangunan menurut mereka. Ya. Baik PAUD-nya, kemudian yang paling miris itu tidak ada satupun SD di perumahan Alpatindo dengan 600 unit rumah. Nggak ada SD. Jadi kapan terjadi akan penerimaan murid baru, orang tua murid tidak nyenyak tidur. Mau dibawa rayon kemana? Rayon ke sini tidak terima, rayon sini tidak terima, rayon sini nggak terima. Ini susah. Ya, itu yang salah satu. Kemudian tadi mereka mengeluhkan minta masuk PDAM. Tapi kata PDAM ini bukan tanggung jawab kami lagi. Padahal mereka kejualan PDAM itu. Kita nggak tahu mau rumah siapa, mau rumah siapa, PDAM itu kan harus pasang. Walaupun itu sebenarnya bukan kewenangan provinsi. Tapi kan saya ingin mengomentari masalah badan usaha milik daerah itu. Kenapa orang tidak pasang? Oh, mereka jualan, makin banyak air disalurkan, makin banyak mereka dapat uang. Kan itu harusnya gitulah. Kok ditolak mereka itu. Nah, itu kemudian tadi masalah perluasan bahu jalan, sejak mereka berdiri tahun 97, boleh dikatakan belum tersentuh. Belum tersentuh. Di situ. Nah, itulah yang masalah Alpatindo ya. Kemudian tadi mereka menyatakan khususnya RT 14, RT 15 Kelurahan Sidumulyo dari Pak Nababan menyarankan bahwa HGU yang terlantar sejak dari awal ya sampai dengan sekarang ini habis masa waktunya supaya didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Catat ya, HGU yang terlantar maksudnya kan. Yang sejak awal sampai berakhir itu tidak digarap dengan serius, itu supaya didistribusi masuk, dan itu Pak Gubernur sudah masukkan di dalam program TORA ya. Tanah Objek Reformasi Agraria. Nah, itu beliau sarankan masuk ke situ. Tuh. Kemudian yang kedua, masalah tong sampah. Di Kota Bengkulu sangat kurang. Itu tadi dari Pak Rumin ya, RT 14. Kemudian pengamanan di sekitar lokasi RT 14 ini memang terkadang menjadi kumpulan anak-anak yang mabuk-mabuk. Nah, ini maksud kita harus menjadi perhatian serius dari pihak-pihak pemerintah maupun kepolisian, polsek setempat. Karena di lapangan ini sering-sering tempat anak mabuk-mabuk, kapan ditegur marah gitu. Gitu. Dari Pak Wakijan ya. Termasuk mereka juga mengharapkan agar drainase yang ada di sini supaya menjadi perhatian yang serius. Oke. Berarti itu masukan dari warga tadi. Ya. Nah, sebagai Ketua Komisi 3, Pak, program kita sendiri apa?
Ya, kalau program kita itu kan sama. Artinya kan komisi itu cuma pembagian apa namanya pengelompokan ya. Pengelompokan. Tugas kita itu kan pertama membahas bersama-sama pemerintah daerah masalah perda. Nah, Ya, baik APBD maupun non APBD. Kemudian yang kedua kita melakukan apa namanya pengawasan. ya. Nah, yang ketiga kita melakukan pembahasan anggaran. Nah, ini yang tiga ini tugas kita. Nah, ketika kami ini mengawasi tugasnya satu, mengawasi masalah pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pengairan. Walaupun 1 rupiah pun itu kewenangan kita untuk melakukan pengawasan. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup. Ya, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ini udah termasuk dari apa namanya kita. Kemudian pelabuhan darat, laut dan udara. Ya kalau yang swasta, ya. Ini yang kalau pelabuhan Pulau Bayi, kemudian Angkasa Pura, ini menjadi kita. Kemudian mineral dan minerba. Nah, ini tugas-tugas yang pengawasan dari lingkup Komisi 3 ini. Khusus yang kek ini gimana ini Pak? Kemarin kan rencana dari pemerintah sudah jalan. Nah, bagaimana perkembangannya Pak? Yang mana? Yang kek, kawasan ekonomi inklusif. Kawasan ekonomi inklusif ini khusus, ini sebenarnya ranah Komisi 2. Tapi sepengetahuan kami Komisi 3, bahwa itu ada persyaratan-persyaratan dari PT Pelindo yang belum terpenuhi. Oh gitu. Ya. Tidak, di kawasan itu yang belum terpenuhi. Kalau maunya kita, kepinginnya warga Bengkulu khususnya, bahwa Pelabuhan Pulau Bayi itu tidak tidur siang malam. Nah itu dia Pak. Dan menjadi tempat wisata sekaligus. Jadi salah satu objek wisata pelabuhan. Tempat kawan ngopi, tempat orang santai di pelabuhan. Sekarang ini sama bandingnya, lebih banyak tidur daripada bergeraknya. Kenapa? Dia bergerak jam 8. Tidak, bergeraknya jam 8. Aktif jam 8. Jam 4 sudah tutup. Kalau lebih dari itu minta lembur. Kalau lebih dari minta lembur siapa lah? Nah, itu yang pertama kelemahannya. Yang kedua kali, setiap kapal bersandar, bongkar muatnya lama sekali. Ada yang sampai 14 hari. Ya, yang ngantri di belakangnya bagaimana? Ini yang menjadi persoalan besar. Kalau misalnya Pusri ngirim pupuk, yang dikirim Pak kapal tua, yang kerennya itu hanya 1 mobil, 2 mobil. Berapa selesai sampai dengan 60.000 ton? Kapan selesai? Ya, kapan mau selesai Pak bisa 100 ton, 300.000 ton, 600.000 ton? Ya, kapan selesai? Ngantrilah. Yang di belakang lama nunggu. Ini yang menjadi persoalan. Berarti kita mendorong Nah, ini supaya masuk kita gini, PT Pelindo itu menyarankan kepada perusahaan-perusahaan yang masuk itu kerennya itu yang cepat. Bongkar muat itu di ultimatum harus selesai 2 kali 24 jam. Oke, selesai. Dan ada regulasi baru. Semua ya, CPO yang akan dibawa keluar wajib melalui pelabuhan. Nah, itu. Kemudian produk-produk yang diangkut dengan kendaraan di atas 10 ton harus lewat pelabuhan, khusus produk-produk yang rutin. Kan ada yang rutin-rutin itu, keluarkan. Ada kopi, ada jahe, ada sayur mayur, harus bisa ke Batam, harus lewat kapal. Berarti kalau dengan itu hidup berarti Nah, baru hidup, tapi harus ada regulasi. Dan ada penegakan hukumnya. Ada regulasi, ada penegakan hukumnya. Kalau regulasi aja ibarat surat dibikin tapi tidak diantar, nggak dibaca orang juga. Gitu. Dulu saya sebagai KIK tadi, seharusnya KIK tadi kita bisa membuat pilot proyek percontohan dengan membangun Teluk Sepang itu sebagai daerah kawasan industri perumahan. Sekaligus menjadi objek wisata. Bagaimana caranya? Satu, kita provinsi ini tak bisa, walaupun itu kota, kita hibahkan nanti setelah selesai bangunan hibahkan ke kota. Tapi mulai dari perencanaan, perencanaannya akan dihibahkan. Jalan itu minimal 8 meter, ya, aspal beton 8 meter. Baru itu nanti penerangan lampu jalan. Kalau perlu yang solar cell itu, ini nggak bayar. Sekarang udah lama banyak pabrik-pabrik yang menjual lampu jalan dengan sistem solar cell yang tangguh dan tahan.
Ada khususnya produksi dari PT LEN, Badan Usaha Milik Negara. Sudah lampu juga, jalan sudah besar, lampu sudah besar. Pada saat yang bersamaan, ya, rumah tangga itu dididik untuk menciptakan UMKM. Ya, produksi-produksi rumahan yang bisa dijual oleh mereka. Siapa datang beli ikan asin yang mantap. Siapa datang beli ikan apa? Siapa datang beli kerupuk ikan. Siapa datang beli udang kering. Siapa datang situ beli apalah. Kemudian di situ diciptakan setiap rumah melihara ayam jago 1, indukan 4. Jika sampai orang beli jago di Teluk Sepang gitu. Sehingga nanti di Teluk Sepang itu menjadi kawasan ekonomi dan aman dan nyaman. Oh begitu. Iya. Nah, kemudian di atas tower itu kan ada tempat bencana, kalau bencana naik ke tower itu betul dipelihara. Jadi di sana tempat tiap malaman itu ada anak-anak bermain di situ tiap malam Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Minggu. Lain itu tidak boleh dibuka tutup. Apa Nah, namanya, itu, Bang? Tower bencana ya? Iya. Ini tower bencana Jenti. Iya. Shelter. Ya, shelter evakuasi itu yang dibuat oleh Kementerian PUPR. Iya. Jangan dimubazirkan. Nah, setelah itu artinya nanti kalau sudah jalan ke Teluk Sepang itu setengah itu tanggung jawab kita. Ini pengaspalan. Sisanya itu urusan batu bara. Kalau perlu batu bara semua yang aspal di situ. Nah, Teluk Sepangnya baru kita. Gitu, besar jalannya. Sehingga ketika orang wisata banyak, bus yang antar ke dalam, keliling. Dan orang kalau belum puas lihat Bengkulu, kalau belum lihat Pantai Panjang dan Teluk Sepang, gitu. Berarti harus dihubungkan. Iya, gitu. Namanya Lam Taritam, ya dah? Nah, iya. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi, visi misi kita bahwa pariwisata itu nomor 1 itu benar. Indonesia dan dunia menyatakan bahwa wisata lah yang membangkitkan ekonomi apabila dalam keadaan aman dan nyaman, baik oleh secara fisik maupun non fisik seperti pandemi. Oh, begitu. Berarti Tuh. Sabar Ada Bengkulu berarti begitu konsep besar yang Ya, ditawarkan itu. oleh Bapak Sumardi. Bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui kawasan ekonomi khusus Ya. di daerah Pulau Baik.